Direktur mobilnya kehabisan bensin. Silakan sadarkan diri di sini dulu. Aku akan pergi ke kota untuk membeli bensin. Untuk menghadapi beberapa dari kalian, nenek tua dari pedesaan ini, pikul babi 100 kg macam biasa. Hadapi aku. Apakah kalian masih berani menggertak Liu Xiuxiu? Aku tidak berani. Tolong ampuni pahlawan wanita. Jika kalian mengganggu Liu Xiuxiu lagi, atau menyebarkan rumor tentangnya, aku akan memastikan kalian semua membayar mahal. Pergi. Pergi ke neraka. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Shen. Direktur Shen. Kamu tidak apa-apa. Ayo pergi. Mobilnya ada di sana. Ada apa kepalaku terasa sangat pusing? Siapa kau? The film was translated and narrated by M Media. Tanda Cinabar yang Nenek Sun letakkan pada gadis-gadis desa. Aku melindunginya selama 20 tahun. Tak sangka kurang dari sehari di kota. Itu akan hilang. Yunfang. Xiu-xiu. Aku menjagamu di sini sepanjang malam. Bagaimana? Kamu tidak diganggu oleh mereka kan? Tidak, Xiu-xiu. Aku memberi orang-orang itu hajaran yang bagus. Tidak ada yang akan berani menggertakmu lagi. Terima kasih Yunfang. Apa sebenarnya yang terjadi? Jika kau tidak memberitahuku, berarti kau tak anggap aku saudari baik. Tadi malam, aku rasa mereka membiusku, dan aku tidur dengan seorang pria di dalam mobil. Jati tanda sinebarmu juga hilang. Jika semua orang tahu bahwa kedua tanda Cinabar kita hilang, kita bakal ditenggelamkan di kandang babi nanti. Mari kita rahasiakan ini di antara kita ya. Baiklah. Bagaimana Xia Yunfang bisa seberuntung itu? Dia benar-benar tidur dengan pria terkaya di kota. Yunfang, apa kau benar-benar tidak akan mencari pria itu dan membuatnya bertanggung jawab? Aku hanyalah wanita desa, dan pria dari kota, tidak berasal dari dunia yang sama denganku. Lagi pula, jika masalah ini tersebar luas, bagaimana aku bisa menghadapi siapapun lagi? Karena kau tidak menginginkannya, posisi istri direktur pabrik itu akan jadi milikku. Hari ini tanggal 10 Desember. Aku harus segera wawancara di pabrik tekstil. Wawancara pabrik tekstil. Tidak. Dia tidak boleh pergi ke pabrik tekstil. Pabrik tekstil kota gua sih. Isi wawancara ini sangat sederhana. Siapapun dalam waktu yang ditentukan membuat pola bordir akan menjadi karyawan baru. Baiklah. Mulai. Waktu habis. Kalian bertiga tetap di sini. Kalian boleh pergi. Sulamanku yang paling lengkap.
Kenapa mereka tinggal aku harus pergi? Kau dari pedesaan. Mereka dari kota kita. Apa yang bisa kau bandingkan dengan mereka? Orang udik seperti ini, suka membuat masalah tanpa alasan. Kau sama sekali tidak boleh mempekerjakannya. Apa salahnya berasal dari pedesaan? Cepat pergi. Jangan jadi pengganggu di sini. Aku tidak akan pergi. Cepat. Mengapa kamu menggunakan kekerasan? Direktur pabrik jelas sudah menghapuskan sistem-sistem korup ini. Namun mereka masih melakukan ini. Sejujurnya, aku masuk dengan surat rekomendasi. Apa yang kau punya untuk bersaing dengan kami? Ibuku adalah pekerja wanita lama di pabrik tekstil. Posisinya tentu saja harus dicadangkan untukku. Kedengarannya bagus masuk karena prestasi. Surat pengantar, sistem warisan, atau menggunakan koneksi. Apakah kamu layak untuk direktur pabrik dan usaha kerasnya? Jangan bicara di sini, cepat pergi. Aku ingin bertemu direktur pabrik. Aku akan tetap di sini hari ini. Direktur pabrik sibuk tiap hari. Bisakah wanita desa sepertimu menemuinya kapanpun kau mau? Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan mengusirmu. Cepat keluar. Perasaan yang sangat akrab dia adalah Direktur pabrik. apa yang kau lakukan. Direktur, mengapa kau di sini? Dia adalah direktur pabrik. Dia terlihat sangat muda, sangat bersemangat. Direktur pabrik, tolong lihat, wanita ini, pola yang dia tenun, sama sekali tidak bisa diterima. Membuat masalah tanpa alasan dengan menuntut masuk ke pabrik, kami bahkan tidak bisa membuatnya pergi. Dia bicara omong kosong. Yang ini disulam oleh mereka. Yang ini adalah yang aku tenun. Kau wanita desa, bagaimana kau bisa menenun pola? Hanya aku yang bisa membuat ini. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Masih berbicara omong kosong bahkan sekarang. Apa yang baru saja kamu lakukan? Aku melihat semuanya. Direktur pabrik, aku salah. Tolong maafkan aku kali ini. Direktur, Sekretaris Lin, kirimkan pemberitahuan. Pabrik tekstil Guasi. Hanya pekerja yang cakap yang akan direkrut. Mereka yang ingin mengandalkan korupsi untuk asal-asalan. Atau mereka yang berperilaku tidak pantas. Suruh mereka semua keluar. aku tidak akan pergi. Aku sudah lolos wawancara. Departemen Keamanan. Direktur, direktur, direktur. Direktur ini, dia sungguh seorang yang kembali dari luar negeri. Dia sungguh berwawasan luas. Kerja kau memang bagus sangat. Datanglah bekerja besok. Benarkah? Terima kasih, direktur. Keluar dari sini, Xie Yunfang. Ibu Xia Yunfang. Hai Xia Yunfang. Kalian semua siapa? Siapa aku bukan urusanmu. Aku di sini untuk putriku. Ini adalah area pabrik yang vital. Macam mana orang luar boleh masuk buat kacau macam nih? Minggir dari jalanku. Aku di sini untuk mencari Xie Yunfang. Ayah Xia Yunfang. Teman-temannya memberitahuku, dia ada di sini. Xie Yunfang, siapa yang menyuruhmu menjadi penghalang di jalan menuju kekayaanku? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Terlalu bodoh, terlalu naif. Ibu dan ayah, mengapa kalian di sini? Tentu saja kami di sini untuk membawamu kembali. Ini adalah pabrik tekstil terbesar di kota. Kau gadis desa liar, tanpa status atau latar belakang. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Direktur pabrik memperkenalkan ide-ide baru. Sesiapa yang ada kebolehan, boleh kerja. Aku sudah dipekerjakan. Merepek apa pasal nak kerja ketak nak kerja nih? Ayo pergi, kembali bersamaku. Menikahi orang cacat dengan imbalan seekor babi. Baru kemudian adikmu bisa mendapatkan istri. Ayah, lepaskan aku. Aku ini manusia, bukan barang dagangan yang bisa ayah jual beli. Sepanjang hidupmu, ditakdirkan untuk melahirkan anak dan menggarap tanah. Kalau kamu tidak menikah, dari mana uang untuk adikmu menikah? Bagaimana garis keturunan keluarga akan berlanjut? Kalau kakak ingin meneruskan garis keturunan keluarga, biarkan dia melakukannya sendiri. Kenapa ayah harus menjualku? Masih muda tapi penuh logika yang sesat. Hari ini aku ikat dan heret kau balik kalau perlu. Bawa talinya, cepat. Jangan. Jangan sentuh dia. Ayah tidak bisa melakukan ini. Pergi. Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Ini adalah direktur pabrik tekstil. Tunjukkan rasa hormat. Aku tidak peduli dia direktur pabrik atau bukan. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, aku tetap akan membawanya kembali. Ayo kita pulang. Jangan sentuh dia. Xiao Xia sekarang, seorang pekerja wanita di pabrik tekstil kami. Sebagai direktur, aku punya tanggung jawab untuk memastikan keselamatan karyawan kami. Departemen Keamanan. Apa yang sedang kamu lakukan?
Apa yang kamu lakukan? Xia Yunfang, kau nak berdiri situ tengok JK. Orang tuamu diintimidasi. Kalau ayah tidak membuliku seperti itu barusan, apa direktur akan memperlakukan ayah seperti ini? Kamu benar-benar memberontak. Sebagai seorang wanita, The film kalau was kau tak beranak dan tak translated dengar cakap and mak ayah, narrated aku by lebih M. baik Media. memelihara babi daripada kamu. Hidup seorang wanita bukan hanya tentang melahirkan anak. Kalau pria bisa menopang keluarga aku, juga bisa. Kalau pria bisa mencari uang, aku juga bisa. Direktur sekarang sudah memberiku kesempatan kerja yang begitu bagus. Aku ingin mengikuti jejak direktur dan membangun karirku sendiri. Dia sebenarnya memiliki pemikiran yang mandiri dan berdikari. Itu memang buat orang tengok dia dengan cara lain. Apa-apaan ini tentang mengikuti jejak direktur? Kamu bukan istrinya. Kau cakap benda yang mengaibkan Jay. Aku ibumu. Aku melahirkanmu. Siapapun yang aku suruh kamu nikahi, kamu akan menikah. Pulanglah bersamaku. Benar-benar tidak tahu apa-apa. Pernikahan harus bebas. Praktik buruk perjodohan ini tidak diizinkan muncul di pabrik senduayanku. Antar mereka keluar. Anak perempuan durhaka. Terima kasih, direktur. Xiao Xia. Selamat datang di pabrik tekstil Guasi. Perasaan ini sangat akrab. Mungkinkah dia orang itu? Direktur. Wanita dari malam itu sudah ditemukan. Aku tahu. Sekretaris Lin tolong antar Xiao Xia ke asrama karyawan dan bantu dia beres-beres. Baiklah, Terima kasih. lewat sini. Direktur, Siapa namamu? namaku Liu Xiu Xiu. Kau wanita dari tadi malam. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa melihat liontin Gyoku ini. Ini sepasang dengan yang kau miliki. Mungkinkah itu benar-benar dia? Karena itu kau. Kenapa kau lari waktu itu? Sekarang datang menjemput orang lagi. Aku tidak menyangka Shen Huayan cukup berhati-hati. Direktur, apa kau tidak berencana untuk bertanggung jawab? Itu adalah pertama kaliku. Aku darah polos Ji. Saat itu, tentu saja aku panik. Apa yang kamu inginkan? Selain pernikahan, aku bisa memberimu apa saja. Apa yang kau katakan? Aku memberikan kesucianku padamu. Lihat, tanda senebar yang dipasang ketua desa padaku. Sudah hilang. Pertama kali seorang wanita adalah hidupnya. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Tanpa tanda sinebar. Bahkan jika aku kembali ke desa, aku akan ditenggelamkan di kandang babi. Aku mungkin lebih baik mati sekarang. Jangan seperti ini. Mari kita bicarakan baik-baik. Apa yang perlu dibicarakan? Kau tidur denganku, dan sekarang kau tidak mau menikahiku. Bukankah kau memaksaku untuk mati? Karena itu masalahnya. Aku akan mati di sini di depanmu. Aku. Baiklah. Aku akan menikahimu. Benarkah? Aku suruh setiausaha aku kemaskan barang kau. Dan pindah ke villa. Pernikahan akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Ini berjalan terlalu lancar. Mulai sekarang aku akan menjadi istri direktur. Dengan kemuliaan dan kekayaan tak terbatas. Bibi Wang. Halo Nona. Bibi Wang. Siu-siu akan menjadi nyonya di tempat ini mulai sekarang. Kamu dengarkan perintahnya. Baik Huain. Aku masih ada urusan dan harus kembali ke pabrik. Bibi Wang adalah kerabat jauhku. Kamu bisa tenang dan biarkan dia menjagamu. Baik kakak Huain. Nona. Tolong. The film was translated and narrated by M. Media. Coklat impor. Bibi Wang, ini enak sekali. Bawakan aku 5 piring lagi.
Bagaimana Huayan bisa menemukan wanita seperti ini untuk menjadi istrinya? Sangat vulgar, serakah, dan malas. Mungkinkah dia dikutuk? Nona. Coklat. Bibi Wang. Bantu aku lepaskan sepatuku. Baru saja kakak Huayan berkata bahwa kau harus menjagaku dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Huayan, mengapa kau kembali lagi? Jika aku tidak kembali tiba-tiba, aku tidak akan tahu bahwa kamu bisa begitu kasar. Kakak Huayan, apa menurutmu Bibi Wang meremehkanku? Aku memintanya mengambilkan sesuatu untuk dimakan, dan dia menatapku dengan jijik. Aku tidak. Bibi Wang adalah bibi yang membesarkanku sejak kecil. Dia selalu mendapatkan rasa hormatku. Jika ada lain kali, aku rasa kita tidak perlu menikah. Siu-siu, aku berhasil dalam wawancara. Mulai sekarang aku akan tinggal di pabrik. Siu-siu. Kembali ke desa untuk kencan buta. Lalu bagaimana dengan tanda cinabarnya? Semoga Tuhan memberkati. Semoga semua lancar untuk Siu-siu. Direktur, Anda mencari saya. Xiao Xia, aku memanggilmu ke sini karena aku sangat menghargai keahlianmu. Aku ingin meminta bantuanmu. Anda terlalu baik. Cakap terus, apa yang kau nak aku tolong? Aku nak minta kau buat baju kawin aku. Anda The akan film menikah. was translated and narrated by M Media. Kamu tidak perlu khawatir soal uang. Imbalannya akan dihitung terpisah. 500 untuk satu set. 500. Itu benar. Aku pun perlu kau ikut balik dengan aku untuk mengambil ukuran untuk pengantinku. Ini terlalu. Apakah itu terlalu sedikit? Tidak, terlalu banyak. Aku memetik jagung di pedesaan. Setahun penuh. Tidak akan menghasilkan uang sebanyak ini. Jika aku bilang harganya 500 yuan, maka harganya 500 yuan. Direktur, Anda sudah memberiku kesempatan kerja yang begitu bagus. Nak buat baju kawin untuk kau dengan bini kau adalah kehormatanku. Aku tidak bisa menerima uang ini. Mari kita pergi sekarang. Istriku mungkin belum bangun. Duduklah dulu. Sebenarnya tidak perlu. Direktur, karena kita berdua harus diukur juga. Kenapa tidak? Aku mengukur Anda dulu. Itu juga bisa. Kacamata juga. Dasi. Jaket juga. Huayan. Kopinya sudah datang. Terima kasih Bibi Wang. Terima kasih. Naiklah ke atas dan panggil Nyonya turun. Baik. Benda gelap dan keruh apa ini? Ini kopi yang kubawa pulang. Dari luar negeri. Cobalah. Lihat ekspresi direktur. Sepertinya rasanya sangat enak. Kopi ini. Kenapa susah sangat macam ubat Cina? Kopi harus diseruput. Untuk menikmati aroma kaya biji kopi, kamu tidak bisa meminumnya seperti menyeruput bubur. Aku mengotori pakaianmu. Biarkan aku mengelapnya untukmu. Tidak apa-apa. Tidak, Aku akan mengelapnya sendiri. aku yang mengotorinya. Aku pasti harus membantumu mengelapnya. Direktur. Pria di desa biasanya hanya punya perut biasa. Aku tidak menyangka Anda punya 8. Xiao Xia, apakah kamu sudah cukup menyentuhnya? Cukup.
Ini. Bukankah ini Leontin Gyokko? Jadi direktur adalah pria dari malam itu. Ada apa Xiaoxia? Tidak apa-apa. Direktur, apakah Anda dan Nyonya benar-benar akan menikah? Apakah ada masalah? Tidak masalah. Anda akan segera menikah. Namun masih terlibat dengan wanita lain. Dasar bajingan. Xiaoxia, apa yang kau gumamkan? Tidak apa-apa. Selesai mengelap. Mari kita lanjutkan mengukur. Xiaoxia, kamu tiba-tiba begitu tidak sabar denganku dan menggunakan begitu banyak tenaga. Apakah kamu punya masalah denganku? Aku tidak berani punya masalah denganmu. Aku hanya mengatakan, beberapa orang terlihat jujur di permukaan, tapi sebenarnya punya banyak akal busuk. Mengapa percakapan tiba-tiba beralih ke pria? Xiaoxia, laharnya sudah diukur. Bukankah kita harus pindah ke tempat lain? Mengganti topik. Aku benar-benar menyentuh titik sensitifnya. Saatnya memamerkan sosok menawanku. Hari ini, aku mesti dapat hati Shen Huayan terus sampai bila-bila. Nyonya, Tuan ingin Anda turun untuk mengambil ukuran. Tidak bisakah kau lihat aku akan berganti pakaian? Keluar. Tunggu sebentar. Bantu aku berganti pakaian. Bibi Wang, mengapa Nyonya belum turun? Bibi Wang. Apakah sudah siap? Kakak Huayan. Oh tidak, mengapa Xia Yunfang ada di sini? Nyonya, mengapa Anda belum turun? Huayan sudah naik. Berhenti bicara. Apakah Nyonya makan bubuk mesiu pagi ini? Sudahlah Xiaoxia, kita tidak akan membuat gaun pengantin ini. Kamu bisa kembali. Tidak, Direktur. Aku akan pergi berbicara dengan The Nyonya. film was translated and narrated by M Media. Halo Nyonya, jika Xia Yunfang melihat ini, penyamaranku akan terbongkar. Kenapa Nyonya memberiku perasaan? Seperti Siu-Siu. Bagaimana mungkin Siu-Siu menjadi Nyonya? Dia sudah kembali ke desa untuk kencan buta. Nyonya, saya Xia Yunfang di sini untuk membuat gaun pernikahan Anda. Tolong, keluar bersamaku untuk mengambil ukuran Anda. Aku tidak akan diukur. Kau bisa kembali. Bagaimana bisa begitu? Direktur secara khusus membayar agar aku datang dan mengambil ukuran. Aku harus menyelesaikan tugasku. Aku sudah bilang, aku tidak membutuhkannya. Tolong kembali. Nyonya, istri direktur ini benar-benar aneh. Nyonya, kenapa kau asyik main rambut J? Untuk menutupi wajah Anda. Aku tidak ingin orang luar mengukurku. Aku ingin kakak Huayan mengukurku. Berhentilah main-main. Tidak, aku tidak mau. Aku bersikeras kakak Huayan yang mengukurku. Karena direktur dan Nyonya sangat saling mencintai. Kalau macam tuh aku tak ganggu kau lagi lah. Tolong direktur, secara pribadi mengukur istri Anda. Lalu beritahu saya di pabrik. Xiaoxia, Sungguh rubah betina. Siu-Siu, kita belum menikah. Tolong jaga jarakmu. Maafkan aku kakak Huayan. Aku terlalu bersemangat barusan. Tunggu, Bibi Wang. Siapa wanita itu barusan? Huayan berkata,
Dia adalah pekerja wanita yang baru dipekerjakan dari pabrik. Maaya Xia Yunfang memang tak guna. Mereka benar-benar tidak membawanya pergi. Aku tidak bisa membiarkan Xia Yunfang tetap di sisi Zhen Huyen. Jika dia ketahuan, aku tidak akan bisa menjadi istri direktur. Aku mesti cari orang untuk awas dia. Direktur Sun. Halo Nyonya. Saya Direktur Sun dari pabrik. Saya dengar Anda dan direktur akan menikah. Saya sengaja datang untuk mengucapkan selamat. Tanda kecil dari perhatian saya. Saya harap Anda mau menerimanya. Direktur Sun bukan. Aku dengar, ada seorang pekerja wanita di pabrikmu, bernama Xia Yunfang. Ya, ada orang seperti itu. Apakah Nyonya punya instruksi? Bantu aku mengawasinya. Jika ada berita, segera beritahu aku. Di masa depan, kamu tidak akan rugi. Apa yang kamu kirim? Ini parfum yang saya minta keponakan saya untuk dibawa pulang khusus dari Prancis. Saya harap Anda menyukainya. Baiklah, hadiahmu sudah kuterima. Kamu bisa kembali sekarang. Kakak Tiniu, kamu bisa menurunkanku di sini. Saya sudah sampai. Sudah larut. Kenapa kamu tidak pulang dan istirahat lebih awal? Baiklah. Istirahatlah lebih awal. Direktur. 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 Direktur bangun. Bangun. Aku antar kau ke ruang istirahat direktur pabrik. Untungnya saya kuat. Ayo pergi. Saya bisa menggendongmu. Kita sudah sampai. Ayo pelan-pelan. Direktur tinggi dan kuat. Dan cukup berat. Panas sekali. Aku akan menuangkan air untukmu. Direktur. Terima kasih sudah bantu aku hari ini. Adapun aku. Sebelumnya karena beberapa emosi pribadi. Aku kehilangan kesabaran padamu. Aku dengan tulus meminta maaf padamu. Sebenarnya, kamu adalah orang yang baik. Ini. Aku berharap kamu dan istrimu. Pernikahan yang bahagia. Dan kebahagiaan seumur hidup. Tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas. Kamu tidak. Sangat panas. Direktur. Pakaian pernikahanmu sudah siap. Direktur. Direktur. Bagaimana kepalamu bisa terluka? Direktur tidak akan mengingat apapun, kan? Jika dia ingat bahwa aku memukulnya hingga pingsan, apakah dia akan memecatku dari pabrik? Aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa kembali ke asrama tadi malam? Bagaimana saya tahu? Tidak bisa dilepas. Kamu tidak. Panas. Xiao Xia, apakah kamu datang mencariku kemarin? Tidak, tadi malam aku. Aku pasti tidur nyenyak di asrama. Tidur sepanjang malam. Bangun hanya saat sudah terang. Aku tidur nyenyak sekali. Direktur itu. Gaun pengantinmu sudah siap bagaimana? Kalau, lihat. The film was Pakaiannya dibuat dengan translated sangat baik. and narrated by Bakatmu sia-sia M-Media. jadi karyawan biasa. Sekretaris Lin. Umumkan. Promosikan Xiao Xia menjadi ketua tim. Terima kasih, Direktur. Aku akan pergi bekerja sekarang. Gaji digandakan. Xie Yunfang. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin tim? Tepat sekali. Posisi ketua tim, saya menyediakannya untuk putri saya. Xia Yunfang.
Kamu merusak rencanaku. Putraku yang sudah lama tidak berkencan akan membawa pulang seorang istri. Ibu Shin Huayan. Aku ingin melihat gadis seperti apa dia. Berhenti. Kamu siapa? Saya di sini untuk mencari putra saya. Dilarang masuk tanpa janji. Keluar segera. Saya benar-benar di sini untuk mencari putra saya. Dia seorang pemimpin di sini. Anda juga mengenalnya. Pemimpin di sini. Hanya aku. Kalau saya bilang larang masuk, ya larang masuk. Hanya. Bibi, apa kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Bukankah Bibi cuma cari seseorang di sini? Mengapa kamu tidak membiarkannya masuk? Siapa tahu dia jujur atau bohong. Jika dia menggunakan alasan mencari seseorang untuk masuk dan mencuri barang. Bukankah dia hanya mencari seseorang? Bagaimana bisa sampai menghina karakter seseorang? Xia Yunfang. Kamu direktur atau aku direktur? Jika sesuatu terjadi setelah membiarkannya masuk, siapa yang akan bertanggung jawab? Aku akan membawa Bibi masuk. Jika terjadi sesuatu aku akan bertanggung jawab. Gadis yang baik. Terima kasih. Menjadi ketua tim. Tidak tahu diri lagi. Hari ini sengaja tak akan kubiarkan kau masuk. Pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Xia Yunfang. Hari ini sengaja tak akan kubiarkan kau masuk. Bolos kerja. Kamu bahkan menyerang seorang pemimpin. Jika aku dihukum, aku dihukum. Hukuman tidak bisa membuatmu memperlakukan orang tua seperti ini. Gadis yang sangat baik. Alangkah hebatnya jika dia menjadi menantuku. Siapa buat keributan di pintu pabrik? Direktur. Xia Yunfang. Membawa orang asing ke dalam pabrik. Kamu harus memekatnya. Bibi bukan orang asing. Dia di sini untuk melihat anaknya. Bibi adalah anggota keluarga. Nah, Ibu. 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 Anda adalah nyonya tua. Jadi dia adalah ibu direktur pabrik. Nah, bagaimana orang seperti ini bisa dipekerjakan dan bahkan menindas seorang gadis muda? Tidak adil. Tanpa membedakan benar dan salah. Menangani sembarangan saja. Manajemen jadi buruk. Direktur Sun, kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Direktur, tolong jangan. Saya sangat berbakti kepada pabrik ini. Saya karyawan lama sejak pabrik berdiri. Anda tidak bisa hanya karena ini memecat saya. Nyonya tua, saya minta maaf. Mata saya tidak bisa melihat Gunung Tai. Saya buta tak lihat Gunung Tai. Saya mohon, tolong maafkan saya. Huayan, karena dia karyawan lama. Beri dia kesempatan lagi. Jika tidak, itu akan membuat karyawan lama resah. Karena Nyonya Besar sudah berbicara. Aku akan membiarkanmu kali ini. Gaji 3 bulan akan dipotong. Terima kasih, Direktur. Terima kasih, Nyonya tua. Keponakan Yunfang. Kamu sangat cantik. Dan sangat baik hati. Apakah kamu istri Huayan? Bibi, aku. Betapa canggungnya. Ibu. Menantumu. Bukan dia. Sayang sekali, gadis sebaik itu. Dan dia bukan menantuku. Kamu bantu aku bicara. Jika tidak, Bibi mengundangmu untuk datang ke rumah kami makan malam. Aku ingin berterima kasih padamu dengan layak. Bibi, aku tidak akan pergi. Itu tidak terlalu pantas. Apa yang tidak pantas dari itu? Di villa kecil Bibi itu, tidak ada orang luar. Aku takut. Istri direktur mungkin salah paham. Kamu dan Huayan tidak bersalah. Kesalahpahaman apa yang perlu ditakutkan? Saya mengerti. Kamu membuat alasan. Kamu tidak mau makan dengan wanita tua sepertiku kan? Pergi. Jika kamu tidak pergi, mamaku akan terus mengomel. Ayo pergi. Maaf mengganggu, Bibi. Nyonya tua. Yunfang, kamu duduk di sini sebentar dulu. The film was Bibi akan pergi translated menyegarkan and diri. narrated Aku akan by segera M kembali. Media. Bibi Wang, aku akan membantumu menyapu. Terima kasih, Nona Yunfang. Sama-sama. Aku kerja seperti ini tiap hari di rumah. Kakak Huayan, kamu akhirnya kembali. Ibuku akan datang untuk makan malam nanti. Ini pertama kalinya kamu bertemu dengannya. Jangan khawatir, Kakak Huayan. Aku pasti akan membuat kesan yang baik. Bibi Wang, Naila, dan bersihkan kamarku. Suara itu terdengar. Mengapa suaranya sangat mirip Siu-Siu? Bibi Wang, siapa yang memanggilmu? Itu Nyonya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir.
Ada begitu banyak orang dengan suara yang mirip. Lagi pula, bagaimana mungkin Xiu Xiu bisa berada di rumah direktur pabrik? Bibi Wang, apa kamu tidak naik? Kamu tidak tahu saja, nyonya saya memiliki temperamen yang buruk. Jika dia sedikit saja tidak senang, dia akan melempar barang ke arah kami. Seserius itu? Ya, menghadapi orang yang begitu sulit, aku tak bisa harap libur sehari pun. Bibi Wang, apa kau tuli? Aku sudah memanggilmu sejak tadi kau tidak dengar. Segera datang. Aku beri kau waktu 3 menit. Jika kau tidak naik, aku akan memotong gajimu. Saya segera datang. Bibi Wang, aku akan pergi untukmu. Benarkah? Nona Yunfang, sejujurnya denganmu, saat saya melihat Nyonya, saya jati takut. Bibi Wang, aku tidak takut pada Nyonya. Kamu sudah bekerja terlalu keras. Istirahatlah yang baik hari ini. Aku akan melakukan sisa pekerjaannya. Nona Yunfang, andai saja dia istri direktur, itu akan sangat bagus. Aku tidak percaya istri direktur ini sangat ceroboh. Betapa The film was eksentriknya. translated Sungguh. and narrated by M Media. Bukankah ini Leontin Giok yang kuberikan kepada Xiu Xiu? Xiu Xiu sudah pergi kencan buta. Bagaimana mungkin dia menjadi istri direktur? Leontin Giok ini pasti hanya terlihat mirip. Kakak Huayan akhirnya kembali. Kali ini, aku harus membuat kesan yang baik dan mencoba memenangkan hati Huayan sekaligus. Dan Ibu Huayan. Bibi Wang, ambilkan aku handuk mandi, aku ingin mandi. Datang. Nyonya, handuk mandinya ada di sini. Kenapa Xia Yunfang ada di sini? Dia seperti hantu yang gigih. Nyonya, Nyonya, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku baru selesai mandi dan merasa sedikit pusing. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Bagaimana kalau aku membawamu ke rumah sakit? Aku baik-baik saja, kau duluan. Jika aku pergi bagaimana jika kamu pingsan? Semua orang menunggumu di bawah. Bagaimana kalau aku menggendongmu ke bawah? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku bilang kau duluan. Aku di sini menggantikan Bibi Wang. Aku harus memastikan keselamatan pribadimu. Nyonya. Nyonya. Nyonya, mengapa kamu menaruh lumpur dari tanah di wajah? Untungnya si bodoh Xia Yunfang tidak mengenaliku. Apa yang kau tahu? Masker wajah ini diimpor. Dan lumpur ini bisa memutihkan wajah. Di kota ini hanya aku yang mampu menggunakannya. Begitu ajaib. Nyonya Nona Yunfang, Nyonya tua dan tuan, sedang menunggu kalian berdua di ruang makan. Kalau begitu Nyonya, haruskah kita turun dengan cepat? Jangan buat Nyonya tua cemas menunggu. Tidak, aku tidak bisa pergi. Mengapa? Aku baru saja memakai masker wajah. Mencucinya sekarang akan sedikit sia-sia. Lagi pula aku tidak lapar. Kalian semua makan duluan. Kalian semua makan duluan. Nyonya sangat aneh. Nyonya memang seperti itu. Ayo pergi. Seluruh keluarga menunggunya untuk makan. Dia bahkan berani tidak menghormati saya. Nyonya tua, mohon, jangan terlalu marah. Nyonya benar-benar ada urusan penting. Apakah ada yang lebih penting daripada bertemu ibu mertua? Huayan, apakah kamu akan menikahi wanita seperti apa? Bibi Wang, tolong. Naik ke atas dan panggil dia lagi. Tidak perlu, itu buat saya terlihat terburu-buru untuk menemuinya. Dan di sini saya sudah menyiapkan amplop merah untuk pertemuan pertama. Yunfang, istri Huayan, tidak diberkati. Bibi memberimu amplop merah ini. Nyonya tua, ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas dari itu?
Jika Huayan tidak terlibat dengan wanita itu, Bibi benar-benar akan menginginkanmu menjadi menantuku. Kalau Nyonya besar kasih ambil saja. Jangan terlalu memikirkannya. Anggap saja. Aku memberimu bonus akhir tahunmu di muka. Terima kasih Nyonya tua. Saya tidak menyangka mendapatkan uang hanya karena makan. Direktur benar-benar dewa kekayaan saya. Nyonya tua tuan. Sebagian besar hidangan hari ini dibuat oleh Nona Yunfang. Dia banyak membantu saya. Benarkah? Huayan cepat coba masakan Yunfang. Saya cuma bisa masak beberapa hidangan rumahan. Saya tidak tahu apakah itu cocok selera direktur dan Nyonya tua. Yunfang, kamu tidak hanya seorang yang cakap di pabrik, tetapi bahkan memasak pun bukan tantangan bagimu. Kamu benar-benar luar biasa. Biasanya di pabrik, makan terlalu banyak makanan bersama. Jarang sekali makan hidangan rumahan yang lezat seperti ini. Yunfang, terima kasih. Nah, bukankah kamu paling pilih-pilih soal makan? Bagaimana bisa hari ini? Bahkan terong yang paling kamu benci, kamu mau memakannya. Terong ini hari ini sangat istimewa. Saya mengerti, karena Yunfang yang membuatnya. Itu istimewa. Nyonya tua, Ibu, baiklah, jangan bicarakan lagi. Lihat dia sudah malu. Sia Yunfang, ini semua karena kau. Kalau tidak, kenapa aku harus takut turun ke bawah untuk makan? Kenapa kau selalu menghalangi jalanku? Nyonya, ini sesuatu yang saya bawa pulang. Shell Sutra merek luar negeri. Tolong terima ini. Bicara apa yang kau inginkan dariku? Jujur saja, saya benar-benar punya permintaan. Sia Yunfang itu mencuri apa yang saya atur untuk putri saya, posisi ketua tim. Mohon dukungan dan keputusan Anda. Sia Yunfang ini mencuri posisi yang kau pesan. Kau usir dia. Bukankah itu sudah cukup? Lalu apa yang harus saya lakukan? Bukankah kau direktur? Gunakan wewenangmu. Ayo, aku akan mengajarimu. Saya mengerti. Terima kasih Nyonya. Ketua tim Siu harus kirim barang hari ini. Direktur Sen ingin kamu pergi ke gudang dan menghitung kain. Baiklah, saya akan The pergi film sekarang. was translated and narrated by M Media. Sia Yunfang. Beraninya kamu mencuri kain pabrik. Kamu benar-benar berani. Mencuri kain akan dipecat oleh pabrik. Beraninya ketua tim Sia melakukan hal seperti itu. Direktur, kamu tidak salah kan? Direktur, saya tidak mencuri kain itu. Ini pasti sebuah kesalahan. Bukankah kamu yang pergi ke gudang kemarin? Saya memang pergi ke gudang kemarin. Tapi begitu saya selesai menghitung kain, saya pergi. Saya tak lakukan apa yang Anda tuduhkan. Kunci gudang ada di tangan saya. Setelah kamu meninggalkan gudang, 50 gulungan kain hilang. Siapa lagi kalau bukan kamu? Pengusaha Hong Kong ini yang memesan kain akan segera datang untuk mengambil barang. 50 gulungan hilang, apa yang kita lakukan? Jika kerjasama ini gagal, kalian semua akan dipecat. Sia Yunfang, di mana kamu menyembunyikan kain itu? Cepat keluarkan. Jangan libatkan kami. Saya tahu kamu gadis desa, dan belum banyak melihat uang, tapi tidak peduli seberapa kekurangan uang kamu. Kamu tidak bisa melakukan tindakan ilegal dan kriminal seperti itu. Direktur, apakah kamu mengatakan bahwa Sia Yunfang sudah mengambil kain untuk dijual? Saya tidak mencuri kain itu. Saya tidak mengambil kain itu untuk dijual. Apakah Anda punya bukti untuk mengatakan ini sekarang? Jika kamu mengeluarkannya untuk dijual, uangnya pasti masih ada padamu. Tuduhan palsu atau tidak akan jelas setelah digeledah. Geledah dia? Tidak, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Kamu si Udit, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Kembalikan kepada saya. 500 yun penuh. Tepat harga 50 gulungan kain. Sia Yunfang, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi orang seperti ini. Uang ini adalah yang diberikan direktur kepada saya untuk membuat pakaian pernikahannya. Ini bukan dari mencuri kain. Kamu tidak akan mengakuinya, Kam. Saya sudah menemukan saksi. Benar. Ini wanita yang menjualnya kepada saya.
Saya kenal orang ini. Dia adalah Bos Liu yang memiliki toko kain di kota. Bos Liu, apakah Xia Yunfang mencuri kain itu dan menjualnya kepadamu? Memang pagi ini saya menerima dari pabrik Anda 50 gulungan kain. Ini kwitansinya. Dan ini adalah tanda tangan Xia Yunfang. Xia Yunfang buktinya sudah jelas. Apalagi yang ingin kamu katakan? Saya sama sekali tidak mengenal Anda. Dan tanda tangan ini bukan milik saya. Anda hukum saya hanya pakai kwitansi palsu, mengasumsikan kesalahan saya. Ini adalah tuduhan palsu. Kamu cepat kembalikan uang itu kepada Bos Liu dan suruh dia mengembalikan uang itu. Kalau tidak ketika pedagang Hong Kong tiba, kita semua akan tamat. Saya sama sekali tidak menjualnya. Bagaimana saya bisa mengembalikannya? Masih tidak mengakuinya. Kamu benar-benar keras kepala. Cepat beli kembali kain itu. Kalau tidak kita tidak akan bisa mengirim barang sore ini. Kita semua akan dihukum. Sudah terlambat. Kainnya sudah dibeli oleh pedagang Guangzhou. Apa? Xia Yunfang, kamu benar-benar membuat kami kacau. Itu benar-benar bukan saya. Tuduhan penyelundupan kain sudah dikonfirmasi. Bahkan jika Raja Langit Lauzi datang, tidak bisa menyelamatkanmu. Xia Yunfang yang merugikan kita. Dengan hilangnya kain, dia harus menanggung tanggung jawab ini. Wanita dengan moral bejat sepertimu tidak pantas bekerja di pabrik tekstil kami. Usir dia dari pabrik. Kirim dia ke penjara. Anda tidak bisa melakukan ini. Apa yang kalian semua lakukan? Keluar dari sini. Anda tidak bisa melakukan itu. Kakak Tiniu, terima kasih. Tapi aku benar-benar tidak bisa bersamamu. The Yunfang, film was translated and narrated by kau M tidak ingin Media. bersamaku. Kita bisa mengurus surat nikah kita dulu. Untuk memberikan keluarga yang utuh pada anak itu. Kalau tidak, saat dia lahir nanti, dia bahkan tidak akan bisa didaftarkan. Kakak Tiniu benar. Aku tidak bisa membiarkan kesalahanku memengaruhi anak itu. Kakak Tiniu, aku setuju. Tapi yakinlah, setelah anak itu lahir, aku akan membesarkannya sendiri. Aku janji aku tidak akan mengganggumu. Itu tidak akan merepotkan. Sebenarnya, aku selalu menyukaimu. Bisa menikahimu adalah sesuatu yang selalu kuimpikan. Kakak Huwain, bukan berarti aku tidak ingin pergi, tapi aku benar-benar tidak tega melihat anak di perutku tanpa seorang ayah. Aku sudah punya seseorang yang ingin aku jaga. Aku tidak bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Anak tanpa ayah tidak akan memiliki akta kelahiran. Mereka akan menjadi tidak terdaftar. Kau setidaknya direktur pabrik tekstil. Apa kau akan melihat anakmu sendiri tidak bisa pergi ke sekolah dan diremehkan oleh orang lain? Kalau begitu setelah kamu melahirkan anak itu, kita akan bercerai. Mari kita urus akta nikah dulu dalam beberapa hari. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Selama kita mendapatkan sertifikatnya, aku tak takut tak punya waktu menundanya. Bukankah itu Xia Yunfang yang tidak senonoh itu? Kenapa wanita jalang masih berani tinggal di pabrik? Ayo pergi. Ayo kita hilangkan kesombongannya. Xia Yunfang, bagaimana caramu berjalan? Apa kau buta? Kamu jelas-jelas menabrakku duluan. Jadi kenapa kalau aku menabrakmu? Sangat lemah. Mungkinkah tadi malam dengan kakaknya Tinio? Tidur dengan seorang pria bahkan sebelum menikah. Aku belum pernah melihat wanita tak tahu malu sepertimu. Ini urusan pribadiku. Kamu tidak punya hak untuk mengkritik di sini. Itu hanya karena direktur mengasihanimu. Kalau tidak sampah sepertimu. Sudah dinikahkan dengan duda tua desa. Bekerja satu pabrik dengan wanita begini. Sungguh sial. Direktur, Bagaimana kamu bisa jatuh seperti ini? direktur sudah banyak membantuku.
Lebih baik tidak memberitahunya tentang ini. Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak sengaja terpeleset. Terima kasih sudah membantuku. Kamu sedang hamil sekarang. Yang terpenting adalah istirahat. Jangan lakukan pekerjaan seperti ini lagi. Ayo, aku bantu bawa dia balik ke bengkel. Lihat Xie Yunfang, tatapan genit itu. Dia punya prianya sendiri. Namun dia masih berani menggoda direktur kita. Sepertinya apa yang baru saja terjadi, tidak memberinya pelajaran. Nanti kita akan memberinya pelajaran. Lihat si bodoh ini. Setelah tidur dengan seorang pria, dia bahkan tidak bisa berjalan dengan stabil. Apa yang kamu lakukan? Xie Yunfang. Jangan sentuh aku. Xie Yunfang. Kalau kau tahu diri keluar sendiri dari pabrik ini. Pabrik kami tidak menyambut sampah sepertimu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus pergi? Dengarkan baik-baik semuanya. Aku benar-benar belum pernah melihat orang tak tahu malu seperti itu. Dia bahkan bukan perawan lagi. Namun dia masih berani berteriak di sini. Pabrik kami tidak menyambut wanita tidak suci. Hanya wanita suci yang pantas tinggal di pabrik kami. Wanita tidak senonoh sepertimu seharusnya pergi mengemis di jalanan. Kenapa satu insiden meniadakan segalanya tentangku? Aku tidak melakukan apapun untuk menyakiti siapapun. Urusanmu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Siapa yang tidak tahu ada penggoda sepertimu di pabrik kami? Kau telah merusak reputasi pabrik kami. Ini semua karena kau. Itulah mengapa orang lain memiliki prasangka terhadap rekan-rekan wanita di pabrik kami. Bekerja dengan orang sepertimu. Sungguh sial. Ayo kita usir dia. Orang sepertinya seharusnya ditangkap dan diarak di jalanan. Biarkan semua orang melihat wajah cabulnya. Benar. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang mengizinkanmu menindas Xiao Xia? Direktur, kami tidak tahan dengan Xie Yunfang. Tindakannya berpura-pura lemah. Dia sudah punya pria, dan dia masih menggodamu. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Xiao Xia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Direktur kami semua melihatnya. Dia punya tangan dan kakinya sendiri. Tapi dia masih suruh kamu pindahkan kain. Xiao Xia tidak pernah memintaku untuk melakukan apapun untuknya. Semuanya adalah inisiatifku sendiri. Jadi kenapa? Xie Yunfang adalah seseorang dengan catatan masa lalu. Dia bukan perawan lagi. Dia pasti sangat ingin tidur dengan setiap pria. Tepat sekali direktur. Wanita dengan kehidupan pribadi yang kacau seperti itu. Kau harus segera memecatnya. Sudah cukup lunak, kami tidak memukulinya sampai mati. Setuju, pecat. Xie Yunfang angkat tangan. Direktur setuju, pecat Xie Yunfang. Kau sungguh bijaksana. Ada yang lain. Itu saja direktur, hanya ini. Bagus sekali. Kalian semua dipecat. Direktur, apa maksudmu? Direktur, apa maksud semua ini? Orang-orang seperti kalian semua. Yang memanfaatkan sedikit kelemahan orang lain. Kalian pikir kalian memegang pedang moralitas. Dan dengan sembarangan menusuk orang lain. Kalian adalah penjahat yang sebenarnya. Direktur, kau tidak bisa memecat kami. Kami sedang menyingkirkan momok bagi masyarakat. Xie Yunfang tidak pernah menyakiti siapapun. Namun kalian dengan sembarangan menindasnya. Pabrik kami tidak membutuhkan karyawan yang menindas orang lain. Kalian semua keluar. Direktur, kami tahu kami salah. Direktur, aku tidak akan berani lagi. Direktur, aku salah, aku minta maaf. Kami minta maaf, kami salah. Direktur, jangan, karena aku kehilangan semua karyawan terbaikmu. Baiklah. Terakhir kali, jika aku mengetahuinya lagi. Kamu akan langsung dipecat. Ya. Terima kasih, Direktur. Direktur, aku tidak bisa masuk. Mengapa? Kamu sudah punya istri. Dan reputasiku sudah hancur sekarang. Jika aku masuk, mereka akan bergosip tentangmu lagi. Hati lurus tak takut bayangan bengkok.
Aku tak peduli reputasimu. Tapi aku peduli. Aku tidak ingin mereka salah paham padamu karena aku. Xiao Xia. Apa kamu mengkhawatirkanku? Aku hanya ingin mengoleskan obat di tanganmu. Direktur, aku dengar istrimu hamil. Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja, bagaimana denganmu? Aku juga baik-baik saja. Wanita hamil harus jaga kesehatan. Mulai sekarang hindari kerja berat. Aku akan mengingatnya, terima kasih. Kamu adalah pemimpin tim. Jika ada yang berani menindasmu lagi di masa depan, atau menolak mengikuti instruksi, pecat mereka langsung. Aku memberimu wewenang ini. Bukankah kamu hanya bersikap semena-mena? Di wilayahku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Jangan biarkan beberapa perkataan orang lain memengaruhimu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Pada akhirnya aku melewatkan Xiao Xia. Direktur, Kakak Tiniu dan aku akan mengurus akta nikah kami. Aku juga akan mengurus akta nikahku. Sayang kita bertemu, tapi tak berjodoh. Direktur, sungguh kebetulan. Kami mengurus akta kami di hari yang sama. Ya. Istriku belum tiba. Kita harus menunggu sebentar. Kami akan menunggu juga. Sudah berakhir. Si Jalang Xia Yunfang itu, kenapa dia ada di sini? Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya melihat wajahku. Kakak Huwain, apakah ini antreannya? Bagaimana kalau kita antre di belakang Nona Xia? Nyonya terlalu sopan. Direktur tiba duluan bagaimanapun juga. Direktur Shen datang. Kenapa tidak bilang dari awal? Kami bisa kirim orang jemput. Ini hanya mengurus akta itu saja. Tidak perlu dijemput. Untuk Direktur Shen, kami telah membuka jalur VEP. Direktur Shes dan Nyonya, silakan lewat sini. Eyo. Nyonya, tolong lepas kacamata dan topi Anda. Kalau tidak kami tak bisa potret wajah Anda. Nyonya, tolong lepaskan topi Anda juga. Kenapa kamu belum berbalik? Apa yang perlu dilihat? Apa kamu masih ingin mengurus aktamu? Huwayan, perutku sakit sekali. Sertifikat ini, mari kita ambil lain hari. Apa ada yang salah dengan bayinya? Kemungkinan besar. Apa kamu baik-baik saja? Tidak. Perutku masih sakit sekali. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kita tidak bisa pergi ke rumah sakit. Mengapa? Jika kita pergi ke rumah sakit, fakta bahwa aku tidak hamil pasti akan terbongkar. Ini adalah penyakit lamaku. Lagi pula, sopirnya sudah di depan pintu. Aku akan baik-baik saja jika pulang dan berbaring. Kenapa Nyonya pergi sebelum mengurus akta? Dia pasti ada urusan mendesak. Ayo pergi. Ini giliran kita.
Yun Fang akan menikah. Apa aku akan kehilangan dia sepenuhnya? Yun Fang jelas The film mencintai was Shen Huayan, translated and tapi dia narrated sendiri by tidak M menyadarinya. Media. Aku tidak bisa, karena keinginan egoisku sendiri, memisahkan pasangan yang ditakdirkan ini. Berhenti. Berhenti. Ada apa? Yun Fang. Aku ingin bicara pribadi dengan direkturmu. Baiklah. Apa yang ingin kamu katakan? Aku tahu kau menyukai Yun Fang. Meskipun dia hamil. Anak itu bukan anakku. Aku bisa melepaskannya. Benarkah? Tapi anaknya. Apakah kau bersedia membesarkannya? Tentu saja aku. Lalu bagaimana dengan istrimu? Itu hanya sebuah kesalahan. Aku akan memberinya kompensasi. Mulai sekarang Yun Fang, akan kupercayakan padamu. Apakah kamu pelayan baru? Cepat letakkan apa yang ada di tanganmu. Lap jendelanya. Jangan hanya berdiri diam. Apakah Anda berbicara dengan saya? Jika bukan kamu lalu siapa lagi? Siapa yang mempekerjakannya? Sangat tidak punya penilaian. Nyonya. Dia adalah nyonya besar. Ibu direktur. Itu ibu? Kenapa ibu datang? Oh tidak, aku mengintip dari lantai atas tadi. Tapi aku tidak melihat wajah Emotion Huayan sama sekali. Huayan memberitahuku bahwa kamu hamil. Perutmu tidak enak badan. Aku datang khusus untuk menjagamu. Bukankah kamu terlihat cukup sehat? Mulai sakit lagi. Ibu? Bibi Wang. Bawa barang-barang ini ke dapur. Seduh sup obat tradisional Tiongkok untuk nyonya. Untuk menstabilkan kehamilan. Ibu? Obat ini tidak perlu diminum. Bukankah kamu bilang kamu tidak enak badan? Aku sengaja pergi ke kota. Meminta dokter terbaik resepkan obat tradisional. Hanya 2 dosis dan kamu akan baik-baik saja. Apa yang harus kulakukan? Dia tak mungkin suruh aku minum obat tradisional kan? Ayo pergi. Liu Xiu sedang mengendap-endap, membuang sesuatu ke tempat sampah. Ini adalah pembalut wanita. Masih ada darah di atasnya. Apakah Liu Xiu ini benar-benar hamil atau tidak? Mengapa dia tidak pergi ke kantil untuk makan? Bukankah ini tentang membesarkan anak? Jadi aku berpikir untuk menabung uang. Berhemat. Setiap sedikit yang bisa aku hemat berarti. Seseorang mengantarkan makananku setiap hari. Tiket makan ini akan kedaluarsa. Bisa bantu pakai beberapa. Tidak perlu. Tidak pantas bagiku untuk mengambil ini. Wu Tingyu menitipkanmu padaku. Jadi aku punya kewajiban untuk menjagamu. Jadi itu karena amanat kakak Tinyu. Kalau begitu terima kasih direktur. Yin Fang, setelah aku menyelesaikan masalah Liu Xiu, aku bisa secara terbuka mengejarmu. Aku pergi. Sup tonik gratis dari kantin ini. Ini seperti yang mereka berikan kepada wanita hamil. Aku bahkan mimisan setelah meminumnya. Tidak lihat pengumuman sekretaris Lin baru dipasang.
Makanan pabrik kita sudah meningkat lagi. Tidak hanya harganya murah, tetapi juga sangat bergizi. Aku bahkan tidak makan sebaik ini saat aku hamil dulu. Dia takut aku kelaparan. Dan takut aku tidak makan dengan baik kan? Shen Huayan banyak bantu aku, sayang sekali. The film was translated and narrated by M Media. Sangat memuaskan. Berpura-pura hamil begitu lama. Aku sudah sangat mendambakan ini. Dia sembunyi makan diam-diam di sini. Wanita hamil tidak boleh makan kepiting. Dan dia minum begitu banyak alkohol. Menurutku dia sama sekali tidak hamil. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan memberitahu Huayan tentang ini. Halo, Huayan, wanita itu Liu Xiu sama sekali tidak hamil. apa? Tidak hanya dia sedang menstruasi, dia juga diam-diam minum dan makan kepiting di belakang kita. Bahkan obat tradisional yang susah payah ku seduh untuknya, dia membuangnya. Wanita ini benar-benar menipumu. Ibu, apakah kamu punya bukti? Cari dokter obat tradisional Tiongkok. Satu tes akan ungkap semuanya. Kakak Huayan, kamu akhirnya kembali. Bayi di perutku dan aku sama-sama merindukanmu. Ini adalah seseorang yang sengaja kundang untukmu. Ahli gizi Guru Zhang. Dia adalah koki bintang 1 Michelin. Mulai sekarang dia akan siapkan makanan bergizi untukmu. Kalian berdua harus berkenalan. Halo Nyonya, panggil saja saya Shang Tua. Halo, saya Liu Xiu, istri direktur. Dasar bajingan, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Tuan Shen Nyonya tua. Nyonya sama sekali tidak hamil. Kamu hanya seorang koki. Omong kosong apa yang kamu ucapkan di sini? Guru Zhang adalah dokter Tiongkok terkenal yang kundang dari provinsi. Apakah kamu tidak jelas tentang apa yang telah kamu lakukan? Aku. Kakak Huayan. Aku salah. Aku seharusnya tidak berbohong. Aku melakukan semua ini karena aku terlalu mencintaimu. Jangan gunakan cinta sebagai alasan. Dasar wanita penuh kebohongan. Aku tak akan percaya lagi padamu. Bibi Wang. Usir dia dari sini. Kakak Huayan, aku salah. Tolong maafkan aku. Ayo pergi. Lepaskan aku. Ubi bakar. Ubi bakar panas hangat. Siu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya berjalan-jalan. Kakak Tinio, kenapa kamu sendirian? Di mana istrimu Yunfang? Bagaimana kau tahu tentang Yunfang dan aku? Aku mendengarnya. Yunfang dan aku belum menikah. Kenapa? Yunfang dan Direktur Shen saling menyukai. Aku seharusnya tidak ikut campur di antara mereka. Lagi pula, Yunfang sedang hamil. Hanya Direktur Shen yang bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Tidak heran Shen Huayan mengusirku begitu cepat. Ternyata itu untuk memberi tempat bagi Xie Yunfang. Aku tidak bisa membiarkannya memiliki anak ini. Kalau tidak, aku memang akan hilang peluang nih. Lalu, apakah kamu tahu di mana dia tinggal sekarang? Dia tidak tinggal di pabrik sekarang. Dia menyewa rumah di luar. Apakah kau akan menemuinya? Aku bisa mengantarmu ke sana. Tidak perlu. Cukup beritahu aku alamatnya. Xie Yunfang, tunggu Jainak makan obat gugur anak yang aku beli tuh. Datang. Siu, Yunfang. Ada apa kau kemari? Untuk menemuimu. Kau membawa begitu banyak barang. Cepat masuk. Tempatmu sangat nyaman. Silakan duduk. Jika aku tidak bertemu Kakak Tinio, aku tidak akan tahu kamu hamil. Kakak Tinio menceritakan semuanya padamu. Menurutku, kamu harus menggugurkan anak ini. Kamu wanita yang belum menikah. Bagaimana kamu bisa menghidupinya? Siu,
Karena dia memilihku untuk menjadi ibunya. Aku tidak akan meninggalkannya. Lagi pula kau tahu, aku selalu menyukai anak-anak. Kau dah pikir betul-betul ke? Jika kamu melahirkannya, maka nanti kampung halamanmu, kamu pasti tidak akan bisa kembali ke sana. Sebenarnya masa aku tinggalkan kampung aku untuk datang ke kota? Aku tidak pernah berencana untuk kembali. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Setelah anak itu lahir, anakku dan aku akan tinggal di sini dan menjalani hidup yang baik. Xie Yunfang. Karena kamu sangat keras kepala dan sesat, maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Yunfang, aku secara khusus membelikan untukmu tonik untuk wanita hamil. Semuanya yang terbaik dan termahal. Siu kau sangat baik padaku. Kalau begitu, ketika anakku lahir, macam mana kalau dia nak jadikan kau ibu baptis dia? Sudah disepakati kalau begitu, kamu sibuk bekerja sepanjang hari. Nutrisimu pasti tidak terpenuhi. Ayo, aku campur terus kau minum sekarang juga. Aku bisa melakukannya sendiri. Biar aku saja, bagaimanapun juga kamu sedang hamil. Karena Liu Xiuxiu tidak lagi di villa, aku akan mengundang Yunfang untuk tinggal, yang akan memudahkan aku untuk merawatnya. Ayo, ini adalah tonik prenatal impor. Ini yang terbaik dan termahal. Ayo minumlah. The film was translated and narrated by M Media. Ini baunya aneh sekali. Mungkin aku tidak seharusnya meminumnya. Kamu bukan hanya tubuh satu orang sekarang. Demi bayi di perutmu, kamu harus meminumnya. Kau benar. Aku harus memikirkan bayinya. Benar. Ada orang. Aku akan membuka pintu dulu. Jangan terburu-buru. Kamu minum dulu. Tidak. Macam mana kalau Kilang ada hal penting untuk aku? Kalau begitu kamu minum dulu. Aku akan membukanya. Jangan khawatir. Kakak Huain. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana dia bisa di sini? Siu adalah sahabatku. Dia membawakan ini untukku hari ini, tonik prenatal. Jangan diminum. Kenapa, Direktur? Dia adalah mantan tunanganku. Dia punya niat buruk padamu. Kakak Huain, kamu salah paham padaku. Aku sungguh datang untuk merawat Yunfang. Jadi kau bilang sebelumnya bahwa kau menikah dengan suami kaya? Itu Direktur. Kau istri Direktur. Suami kaya apa? Dulu aku mabuk. Dan keliru berhubungan dengannya. Dialah yang memegang Leontin Gyuk itu. Dan bersikeras aku mengakuinya. Liu Xiuxiu Leontin Gyuk yang kuberikan padamu. Bagaimana bisa kau meniru diriku untuk menipu orang lain? Kamu bilang orang malam itu adalah kamu. Ya. Aku punya sepasang Leontin Gyuk seperti itu. Satu keping kuberikan padanya. Kepingan lainnya jatuh ke mobilmu malam itu. Karena kamu tahu selama ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bukankah itu karena kau punya istri, sehingga aku menyembunyikannya? Jadi Liu Xiuxiu berada di balik semuanya. Kakak Huain, ini semua salahku. Yunfang, aku minta maaf. Siu, aku selalu memperlakukanmu dengan tulus. Kenapa kau menipuku seperti ini? Liu Xiuxiu, kamu tidak pantas mendapatkan maafku dan Yunfang. Makanlah obat penggugur kandungan. Gugurkan anak itu, dan istri Direktur akan menjadi milikku. Kau berani memberiku obat penggugur kandungan? Jika bukan karena kehamilanmu, aku tidak akan diusir dari villa. Kamu diusir. Tidak ada hubungannya dengan Yunfang. Semuanya adalah perbuatanmu sendiri. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Jika bukan karena dia, aku sudah lama masuk ke kalangan atas dan menjalani hidup sebagai nyonya kaya. Liu Xiuxiu, bagaimana aku memperlakukanmu? Kenapa kau ingin menyakitiku seperti ini? Keberadaanmu saja adalah ancaman terbesar bagiku. Jika kamu sungguh peduli padaku, kalau begitu matilah. Kau benar-benar tidak punya harapan.
Aku akan mengirimmu ke penjara. Kamu tidak akan pernah keluar seumur hidupmu. Apa sebenarnya yang terjadi? Sangat misterius. Dan kau bahkan menyuruhku mengganti pakaianku. Direktur punya pengumuman penting. Kamu akan tahu begitu dia tiba. Ada apa? Kamu akan tahu sebentar lagi. Jangan terburu-buru, tetap di sini, jangan bergerak. Yinfang, tolong nikahi aku. Bukankah Xia Yunfang punya pacar? Informasimu sudah usang. Xia Yunfang selalu menjadi istri direktur. Hanya saja mereka karena seorang wanita jahat ikut campur, tidak bersama. Lalu bagaimana dengan tanda sinebarnya? Direktur dan Xia Yunfang dari awal hingga akhir, baik secara fisik maupun mental, hanya milik satu sama lain. Katakan ya. Aku mau. Yinfang, dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Dan anak kita. Huayan. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Berikan ciuman. Berikan ciuman.